Perkenalkan, nama saya Rasen Maria dengan NIM 228119444 dari kelas B, jurusan Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, akan menjelaskan tentang hukum kedua dan ketiga termodinamika untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah kimia fisika. Selamat menyaksikan. Hukum kedua termodinamika menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Dari pernyataan berikut menunjukkan arah perubahan proses dalam alam. Selain itu juga menyatakan pembatasan-pembatasan yang berhubungan dengan pengubahan kalor menjadi kerja. Dalam bentuk paling umum, hukum kedua termodinamika dirumuskan dengan mempergunakan fungsi keadaan yang disebut entropi. Sebelum menjelaskan tentang entropi, kita perlu tahu dulu proses perubahan bentuk energi. Proses perubahan bentuk energi ada dua, yaitu proses irreversibel dan proses reversibel. Proses yang tidak dapat dibalik arahnya dinamakan proses irreversibel, dan proses yang dapat dibalik arahnya dinamakan proses reversibel. Entropi adalah ukuran banyaknya energi atau kalor yang tidak dapat diubah menjadi usaha. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungannya dibagi suhu mutlak sistem tersebut. Entropi adalah fungsi keadaan, nilainya pada suatu keadaan setimbang dapat dinyatakan dalam variabel-variabel yang menentukan keadaan sistem. Asas kenaikan entropi dapat dinyatakan bahwa entropi selalu naik pada tiap proses irreversibel. Karena itu, dapat dikatakan bahwa entropi dari suatu sistem terisolasi sempurna selalu naik tiap proses irreversibel. Perumusan hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika dapat dirumuskan dengan berbagai cara, yaitu pertama, perumusan Kelvin. Kalor tidak dapat diubah seluruhnya menjadi kerja yang setara tanpa menyebabkan perubahan tetap pada salah satu bagian sistem atau lingkungannya. Kedua, perumusan Clausius. Suatu mesin tidak mungkin bekerja sendiri, mengangkut kalor dari suatu tempat pada suhu tertentu ke tempat lain pada suhu yang lebih tinggi tanpa bantuan luar. Kemudian ada siklus Carnot. Pada tahun 1824, seorang insinyur berkebangsaan Prancis bernama Nicolas Leonard Sadi Carnot memperkenalkan metode baru untuk meningkatkan efisiensi suatu mesin berdasarkan siklus usaha. Proses yang terjadi pada siklus Carnot yaitu deretan perubahan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya sistem kembali ke keadaan semula. Mesin kalor yang bekerja secara berkala melalui suatu proses siklus hanya dapat mengubah sebagian dari kalor yang diserap menjadi kerja. Pengubahan terjadi karena adanya perubahan suhu. Siklus Carnot terdiri dari 4 langkah perubahan reversibel, yaitu 1. Pemuaian isotermal, kedua, pemuaian adiabatik, ketiga, pemampatan isotermal, keempat, pemampatan adiabatik. Selanjutnya, hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti, dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bernilai nol. Sehingga dengan naiknya suhu, gerakan bebas juga naik dan entropi setiap zat pada suhu di atas 0 Kelvin lebih besar daripada 0. Jika entropi zat kristal murni adalah 0 pada suhu 0 mutlak, kenaikan entropi zat dapat diukur jika dipanaskan. Tetapi, jika kristal tidak murni, maka entropi lebih besar daripada 0. Perubahan entropi diberikan oleh pada rumus di bawah ini. Sekian penjelasan mengenai hukum kedua dan ketiga termodinamika. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.